Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah metodologi penelitian. Ya, bersama saya lagi yaitu Debbie Eka Putri SEMM, dosen STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai variabel. Apa sih itu variabel ya? Nah, jangan sampai salah membedakan tentang pengertian variabel dan juga variabel. Ya, jangan sampai misalnya yang ditanya misalnya pengertian variabel yang dijawab tentang jenis-jenis variabelnya. Nah, ini yang sering terjadi pada mahasiswa yang sedang melakukan sidang ujian skripsi. Oke, baik, kita simak baik-baik ya video terkait dengan variabel ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke, nah apa sih itu sebenarnya variabel penelitian ya? Ini sudah saya rangkum pengertian variabel dari berbagai pengertian dari para ahli, yaitu menurut Umas Karan, Sugiono, M. Nazir, ya, dan masih banyak lagi. Nah, jadi pengertian variabel itu apa gitu ya? Nah, terkait dengan pengertian variabel itu sebenarnya adalah variabel itu apa sih yang menjadi titik perhatian dalam suatu pengamatan. Contohnya juga ya terkait dengan apa sih yang menjadi atribut atau karakteristik tertentu dari suatu objek. Ya, contohnya manusia, produk, organisasi, dan juga lain-lain, dan sifatnya bervariasi atau mempunyai perbedaan nilai. Nah, oke, saya kasih contoh misalnya tentang manusia, ya, tentang manusia. Apa sih yang bervariasi? Nah, contohnya misalnya berat badan manusia. Nah, berat badan manusia ya, berat badan manusia itu pastinya berbeda-beda kan gitu. Nah, nilainya juga berbeda. Nah, terkait dengan misalnya ada yang berat badannya mencapai 100 kilo, ada yang cuma 50 kilo. Nah, tergantung dari berapa usia atau tingkat, misalnya ada yang anak-anak, masa iya anak-anak timbangannya lebih tinggi begitu ya. Nah, itu bervariasi. Nah, jadi terkait juga dengan produk, misalnya dengan produk, oke, produk bervariasi ya, sangat bervariasi. Ada produk makanan, minuman, ya terkait dengan produk makanan aja bervariasi ya. Nah, ada makanan berat dan ada makanan ringan begitu ya. Nah, atau biasa disebut dengan cemilan begitu. Oke, terkait juga misalnya ya, terkait dengan juga dengan produk yaitu ada merek ya. Nah, itu semua bervariasi. Oke, nah itu yang akan menjadi sebuah variabel penelitian nantinya begitu. Nah, di situ ada saya buat contoh ya terkait dengan objeknya, ya misalnya seorang manusia begitu ya. Nah, manusia ini diibaratkan sebagai, kalau misalnya di organisasi dianggap sebagai seorang karyawan ya, atau pimpinan, atau boleh juga kalau misalnya di pemasaran yaitu manusia itu adalah seorang konsumen atau pelanggan. Nah, apa atribut yang bisa ya diambil dari objek tersebut yang akan nanti kita teliti? Oke, terkait dengan karyawan, ada perilaku karyawannya begitu ya, ada juga misalnya terkait dengan motivasi karyawan, nah kompensasi karyawan, nah terkait juga dengan sikap karyawan, etika karyawan, pengalaman kerja, dan masih banyak lagi tentang karyawan. Nah, ini kalau misalnya di ekonomi begitu ya, atau manajemen, nah ini lebih banyak ke karyawan, yaitu ke yang namanya manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi terkait dengan masalah variabelnya itu banyak sekali ulasan ya terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang karyawan di perusahaan tersebut. Oke, nah itulah atribut yang diteliti. Nah, begitu. Seperti tadi yang saya sebutkan adalah salah satunya di situ adalah perilaku karyawan. Nah, variasinya dari mana begitu ya? Variasinya ya yang bisa ya, variasi itu boleh ya dibuat misalnya itu sebagai perbedaan nilai, dan juga variasi itu bisa dilihat dari ya, misal, nah, kita membagi kuesioner nih, begitu. Ya, kita membagi kuesioner. Nah, variasinya begitu ya, seorang manusia itu atau seorang karyawan itu kita lihat dari sisi pendidikannya, masa kerjanya, ya, kemudian juga dari sisi yang namanya terkait dengan usianya, ya, kemudian gendernya begitu. Nah, kemudian, nah yang bisa dibuat nilai atau variabel itu dapat terukur, ya, variabel itu dapat terukur. Nah, itu di situ saya buat baik dan buruk, atau misalnya baik atau sampai tidak baik, atau misalnya motivasinya itu tinggi sampai sangat tinggi begitu ya. Nah, atau misalnya kompensasinya baik atau
sangat tidak baik. Nah, yang baik sampai sangat tidak baik itu adalah poinnya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itulah nilai yang akan nanti diukur atau diolah, nah dianalisis data begitu. Kira-kira paham ya sampai di sini? Nah, kemudian terkait dengan konsumen. Nah, konsumen juga banyak sekali ya terkait dengan apa yang harus diteliti dari konsumen, seperti kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, begitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu pengukurannya bagaimana? Nah, dari sisi kepuasan yaitu puas sampai tidak puas, begitu ya. Atau kebalikannya, tidak puas sampai puas. Nah, atau kalau misalnya yang loyalitas tadi yaitu terkait dengan loyal sampai tidak loyal, atau tidak loyal sampai sangat loyal, begitu. Atau juga misalnya apalagi sih selain kepuasan dan loyalitas konsumen, oh ada lagi terkait dengan keputusan pembelian konsumen. Apakah konsumen itu mau membeli ya produk tersebut atau tidak? Nah, hal-hal yang seperti itu itulah yang diteliti, begitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu sifatnya juga berubah-ubah, begitu ya. Kadang-kadang mereka mau membeli. Nah, kadang-kadangnya itulah yang disebut dengan variasi tadi ya, terkait dengan apakah mereka selalu membeli, itu poinnya 5. Nah, apakah kadang-kadang misalnya itu poinnya 4 atau 3 begitu. Kira-kira paham ya sampai di sini. Nah, kemudian terkait dengan objek yang kedua misalnya ke produk. Oke, ke produk. Objeknya produk. Nah, variabel yang diteliti untuk di produk itu apa begitu. Nah, pertama, kita bisa cek misalnya kualitas produk, ya, kualitas produk, harga produk, kemudian promosi produk dari konsep misalnya kalau di manajemen begitu ya, manajemen pemasaran, nah itu ada 4P ya. Ada 4P. Nah, jadi dari 4P, nah itu ada produk, price, place, dan promotion. Lokasi juga menentukan ya produk tersebut dibeli atau tidak gitu. Nah, jadi variasi, bahkan kualitas produk itu pun bervariasi, ada yang sampai tinggi dan rendah gitu ya. Kalau misalnya dari produk handphone gitu juga, nah kualitas tinggi misalnya. Kualitas tinggi itu adalah merek misalnya iPhone begitu. Nah, iPhone pun ada tingkatannya ya. iPhone yang misalnya baru keluar dengan misalnya kapasitas atau kemampuan yang lebih tinggi dibanding iPhone yang pertama dikeluarin begitu. Nah, jadi itulah variasi atau variabel yang diteliti. Oke, kemudian misalnya organisasi ya terkait dengan budayanya, sistem organisasinya. Nah, jadi Bu kalau misalnya akuntansi gimana begitu? Oke, contoh objeknya misalnya organisasi juga. Nah, ada laporan keuangannya tuh. Nah, laporan keuangannya misalnya kita teliti labanya, ya, laba atau kalau misalnya di rasio manajemen keuangannya misalnya rasio laba yaitu misalnya profitabilitas. Profitabilitas itu apa gitu? Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, kita cari lagi rasionya yaitu untuk misalnya contoh atributnya apa Bu begitu. Nah, profitabilitas itu ada lagi ya proksi-proksinya atau parameternya. Kita bisa hitung profitabilitas itu dari mana? Dari misalnya ada dari proksi ROA, ROE, ROI, NPM. Nah, saya contohkan saja misalnya dari yang dapat dihitung ya semua itu dapat dihitung ya, namanya juga akuntansi begitu ya, hitung-hitungan. Nah, jadi terkait dengan yang 4 tadi, ya misalnya saya mau ambil contoh satu misalnya ROE. ROE adalah return on equity. Nah, return on equity itu apa? Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari mana? Dari ekuitasnya. Nah, jadi rumusnya apa? Nah, rumusnya itulah variasinya begitu ya. Rumusnya itu adalah ya laba bersih setelah pajak atau EAT ya, earning after tax, dibagi dengan ekuitas atau total ekuitas. Nah, itulah yang akan nanti dianalisis. Nah, jadi kalau akuntansi, nah kalau misalnya tentang manajemen keuangan yang seperti yang saya ceritakan, nah itulah yang nanti dianalisis. Begitu hasil dari perhitungan rasio dari profitabilitas tadi menurut atau misalnya kita ambil adalah ROA gitu. Nah, kalau yang misalnya di manajemen yang seperti ini nih. Nah, perilaku atau misalnya kepuasan tadi dari mulai sangat tidak puas sampai sangat puas. Nah, itu poinnya 1 sampai 5. Nah, itulah nanti jawaban dari kuesioner yang akan diolah. Oke, saya rasa sampai di sini mengerti ya tentang makna variabel penelitian. Nah, kemudian jenis-jenis variabel penelitian. Jenis-jenis variabel penelitian ya, jenis variabel penelitian itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah variabel bebas. Yang kedua adalah variabel terikat. Nah, kemudian yang ketiga ada variabel moderator.
Nah, yang keempat ada variabel intervening. Oke, yang variabel bebas itu ya adalah variabel yang mempengaruhi variabel Y, ya variabel terikat. Nah, jadi variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, jadi istilah dari variabel bebas yaitu ada independen, ada input, ada prediktor, ada determinan, ada eksogen, dan juga variabel faktor. Nah, jadi kalau misalnya nanti kan ditanya nih sewaktu sidang skripsi, variabel eksogen itu termasuk variabel apa ya? Nah, terus jangan bingung, variabel eksogen itu adalah variabel bebas. Atau jangan lupa juga ya, simbol dari variabel bebas adalah X. Oke. Kemudian yang kedua yaitu variabel terikat. Ya, variabel terikat adalah kebalikan dari variabel bebas. Ya, simbolnya adalah Y. Oke. Nah, variabel terikat atau simbolnya adalah Y, yaitu variabel yang dipengaruhi. Tadi yang mempengaruhi ya, sekarang yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, istilah lainnya yaitu ada dependent, ada output, ada domain, dan ada endogen. Nah, jadi kalau ditanya variabel dependent itu apa begitu. Nah, jadi jangan sampai langsung nggak tahu gitu kan. Variabel dependent itu adalah variabel terikat yang simbolnya Y begitu. Nah, jadi kemudian kalau misalnya masih gimana ya cara menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Oke, saya kasih contoh. Nah, tuh ada kualitas produk dan ada kepuasan konsumen. Nah, mana yang lebih dulu? Kepuasan konsumen dulu atau kualitas produk dulu? Ya, yang pastinya adalah ya dengan adanya kualitas produk yang baik, maka kepuasan konsumen itu juga pasti akan ada begitu. Nah, kalau misalnya kurang paham, misalnya begini. Puasnya konsumen ya dipengaruhi oleh kualitas produk. Nah, jadi kepuasan konsumen tadi kan dipengaruhi ya. Nah, jadi itu adalah variabel terikat. Nah, jadi dipengaruhi apa? Oleh kualitas produk. Nah, jadi yang paling bawah itu ada kepuasan konsumen kok X-nya ada 2 ya begitu. Nah, jadi nggak masalah sebenarnya mau X-nya ada berapa ya. Nah, kepuasan konsumen itu dipengaruhi oleh apa aja? Ada kualitas produk, ada harga, ada iklan, dan ada juga misalnya tentang lokasi. Nah, jadi X-nya ada 4 begitu. Nah, nggak masalah begitu. Atau misalnya kalau di akuntansi tuh ada laba dan penjualan. Perusahaan ya dapat memperoleh laba itu dari mana? Dari penjualan. Atau misalnya dari mana lagi perusahaan memperoleh laba? Misalnya dari asetnya, dari modalnya, nah itu bisa dibuat. Jadi X-nya bisa lebih dari 1. Intinya apa? Ya intinya apa? Memang variabel terikat itu dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat. Kira-kira paham ya sampai di sini? Nah, oke. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga ada variabel moderator. Nah, variabel moderator itu adalah intinya ya variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependent dan independent. Nah, ini simbolnya boleh M atau misalnya boleh tambahan dari variabel bebas. Misalnya variabel bebasnya ada 2. Jadi variabel moderatornya bisa X3 begitu. Oke, kemudian istilah lainnya adalah moderasi ya. Nah, contohnya apa begitu? Nah, misalnya terkait dengan variabel moderator ya. Misalnya kita contohkan suami dan istri. Oke, suami dan istri. Suami adalah X, istri adalah Y. Ya, nah variabel moderatornya apa? Anak misalnya. Oke, anak. Nah, jadi anak ini dapat memperkuat atau memperlemah ya. Nah, dengan adanya anak ya otomatis suami lebih menyayangi istrinya. Nah, karena menyayangi berarti adalah moderator itu sebagai memperkuat hubungan antara variabel bebas ke variabel terikat atau pengaruh dari variabel X ke variabel Y. Atau misalnya ya ada pihak ketiga nih, ada pihak ketiga dari suami dan istri, ya otomatis lah ya dapat bisa jadi nantinya memperlemah begitu ya, suami tidak menyayangi lagi istrinya, kira-kira begitu. Oke, nah contohnya misalnya yang lain ya di dalam manajemen atau akuntansi. Nah misalnya dengan adanya dengan adanya reward begitu ya, dengan adanya reward. Nah pemimpin ya seorang pemimpin juga dapat melihat bahwasanya kinerja pegawai itu bagus atau tidak begitu. Yang pastinya ya bagus lah ya karena dengan adanya reward begitu, dengan adanya reward pasti kinerja pegawai itu akan tinggi karena apa? Oke,
ada pemberian hadiah dan juga misalnya ada tentang kenaikan jabatan gitu ya, tentang ada promosi lah misalnya, pasti kinerja karyawan atau kinerja pegawai akan tinggi. Nah, itu dapat memperkuat antara variabel X1 ke variabel Y. Nah, kemudian kalau misalnya di akuntansi misalnya terkait dengan GCG, tahu ya GCG? Oke, good corporate governance. Dengan adanya misalnya laba begitu, dapatkah tingkat dari ya tata kelola perusahaan itu terhadap nilai perusahaan bagaimana? Nah, dapat memperkuatkah atau memperlemah? Nah, kira-kira begitu ya. Intinya adalah dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas ke variabel terikat. Nah, kemudian yang terakhir, variabel apa? Variabel intervening. Variabel intervening itu apa? Adalah variabel yang mengantarai hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, jadi ada variabel kata-kata antara yang mengantarai. Nah, kemudian ada juga dikatakan yaitu hubungan tidak langsung. Contohnya misalnya seperti ini. Oke. Nah, di tengah-tengahnya warna kuning ini mengantarai hubungan tidak langsung antara X ke Y. Nah, jadi ada variabel penyelanya begitu ya di tengah-tengah begitu, seperti kalau di dalam sebuah hubungan itu ada mak comblangnya begitu. Misalnya si pria mau mendekati wanita, ada dulu perantaranya gitu, ada yang mau disampaikan, nah, begitu. Oke, nah contohnya apa? Nah misalnya, tentang kinerja pegawai lagi ya, tentang kinerja pegawai lagi. Nah motivasi dapat terbentuk karena adanya kepuasan kerja dari pegawai itu sendiri. Nah jadi dengan adanya kepuasan kerja, maka motivasi kerja ke kinerja pegawai itu dapat terbentuk, atau misalnya kinerja pegawai itu juga akan tinggi. Karena apa? Tingkat kepuasannya juga tinggi. Oke, terkait dengan itu ya. Kemudian terkait lagi, saya rasa kayaknya sampai di situ ya terkait dengan masalah variabel ini. Ya intinya jangan lupa ya terkait dengan pengertian dari variabel dan juga jenis-jenis dari variabel itu sendiri ada 4 gitu. Oke, nah kemudian nah ini terkait dengan tugas Anda. Nah ada variabel X-nya sampai 3 dan juga variabel M-nya 1 dan juga Z-nya 1 dan juga Y-nya 1. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan begini, jadi Bu, kalau misalnya Y-nya ada 2 bisa? Bisa. X-nya 1 bisa. Z-nya 2 bisa, Bu? Bisa. Nah, tergantung dari mana kembali? Ya, tergantung dari mana? Ya, tergantung ada tidak teori yang menghubungkan antara atau misalnya menentukan variabel itu X, Y, atau Z, atau bahkan moderasi. Ya, nah jadi kalau misalnya bagaimana cara kami menentukannya begitu gitu ya. Nah, itu kamu kembali lagi membaca penelitian terdahulu dan juga membaca artikel yang ada, kemudian juga membaca buku terkait dengan teori dan apakah di penelitian terdahulu itu sudah pernah membahas terkait dengan variabel yang akan kamu gunakan. Oke, saya rasa sampai di situ terkait dengan variabel dan jenis-jenis variabel ya. Semoga kamu mengerti dan juga jangan salah lagi ya terkait dengan pengertian variabel dan juga jenis-jenis variabel. Terima kasih. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.